sekalian, kita lihat materi keduanya, konsep dasar audit manajemen. Nah, konsep dasar audit manajemen kita lihat dulu. Sebenarnya dalam organisasi itu terdiri dari banyak orang, ya kan? Organisasi itu berdiri karena ada kesepakatan kerjasama satu atau dua orang membentuk sebuah lembaga, membentuk sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Nah, tujuan organisasi itu dibentuk di awal adanya organisasi. Nah, bagaimana tujuan-tujuan organisasi itu tercapai? Maka disusunlah fungsi-fungsi departemen, divisi. Nah, masing-masing divisi, masing departemen harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya tujuan organisasi ini bisa tercapai. Tujuan orang berkumpul tadi bisa tercapai. Tujuan orang bekerja sama tadi bisa tercapai. Dan pasti banyak dalam organisasi ketika manusianya, personilnya sudah banyak, maka mereka memiliki tujuan-tujuan yang berbeda dengan tujuan-tujuan organisasi. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kemudian, tantangan utama adalah memastikan adanya pengendalian untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisan. Nah, itu saya katakan tadi. Ya, dalam organisasi itu memiliki sebuah tantangan. Tantangannya sangat besar sekali. Bagaimana menetapkan, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Itu penting sekali. Jangan sampai tujuan organisasi untuk mendapatkan profit, tapi pengelolaannya tidak efektif dan tidak efisien. Ya kan? Kemudian penggunaan anggarannya tidak ekonomis. Maka terjadilah boros, ya kan? Tidak tercapai tujuan organisasi. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan ekonomisan, lakukanlah audit. Lakukan audit sebagai aspek, ya, berbagai aspek yang ada di dalam organisasi. Ya, masing-masing divisi, kapan perlu setiap divisi, setiap fungsi itu dilakukan audit. Supaya apa? Supaya menjamin efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan itu bisa tercapai. Nah, ada dua jenis audit yang sering digunakan dalam menjalankan perusahaan. Ada audit keuangan dan ada audit manajemen. Nah, itu yang saya katakan tadi. Mau meriksa divisinya, fungsinya, departemennya, silakan. Itu dikatakan audit manajemennya. Dan audit keuangannya, laporan keuangan itu yang akan kita audit. Apa dasar-dasar audit manajemen? Nah, audit manajemen itu merupakan audit terhadap manajemen organisasi. Nah, dalam organisasi itu ada unsur-unsur manajemennya. Apa unsur manajemen? Itu dikenal dengan fungsi manajemen. Ada planning, organizing, executing, controlling, dan sebagainya. Ya kan? Atau POAC, POAC. Nah, itu dilakukan auditnya. Supaya apa? Supaya terjaga efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan. Ya. Atau bagaimana kita mengaudit proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, ada juga dikatakan audit manajemen itu sama dengan audit operasional atau audit kinerja. Atau bahasa asingnya adalah ada result auditing, comprehensive auditing, management oriented auditing. Itu sama. Kemudian bagian penting dalam audit manajemen itu, nah ini ada 6 dalam audit manajemen. Bagaimana kita melakukan audit proses secara sistematis, dilakukan berdasarkan prosedur yang terstruktur, kemudian melakukan penilaian atas operasi, kita mengukur apakah kesesuaian kriteria dengan kinerja aktual, kemudian bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan keekonomisan sebagai tujuan utama dari audit manajemen. Kemudian yang terpenting dalam audit manajemen dilakukan oleh pihak independen. Supaya apa? Tidak terjadi yang namanya dilema etik nanti. Kalau kita tidak memilih orang-orang yang independen. Ya, dilema etik ini yang berbahaya. Karena adanya kepentingan-kepentingan, maka mereka akan ikut dengan manajemen. Apa yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian dilakukan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi ini adalah untuk memberikan saran kepada perusahaan untuk perbaikan atas temuan audit tersebut. Seterusnya, kita harus melaporkan hasilnya kepada orang yang tepat. Supaya apa? Jangan sampai kita memberikan informasi hasil audit itu kepada orang yang tidak tepat. Dia bukan pengambil keputusan, salah. Maka nih audit tersebut tidak akan berguna sama sekali. Serahkan kepada orang yang berkepentingan atau atau stakeholdernya yang akan mempengaruhi manajemen itu sendiri. Laporan audit diserahkan kepada manajemen atau individu yang meminta audit itu sendiri. Nah, standar audit dan kode etik auditor manajemen itu sama dengan audit internal.
Kalau dalam auditor internasionalnya, International Standard of Professional Practice of Internal Audit. Nah, ada standarnya. Nah, ada perbedaan antara audit keuangan dengan audit manajemen. Ya, apakah ya? Yang pertama, apakah laporan keuangan sesuai dengan SAK atau etap? Ya, SAK etap. Nah, ini kalau audit manajer, audit keuangan itu dia akan mengaudit apakah laporan keuangan itu sesuai dengan standar atau tidak. Kalau tidak, berarti ada salah saji. Nah, itu audit keuangan. Kalau audit manajemen, dia bukan itu yang dilihat. Efektif nggak? Efisiensi nggak? Atau keekonomisannya tercapai apa tidak? Nah, itu. Kemudian seluruh operasi perusahaan. Kalau audit keuangan itu dia mengaudit seluruh operasi perusahaan. Kenapa? Karena laporan keuangan itu bersumber dari informasi-informasi yang ada dalam operasional perusahaan. Mulai dari proses apa namanya pengeluaran kas, penerimaan kas, kemudian proses produksi dan sebagainya. Nah, kalau audit manajemen areanya terkait dengan laporan keuangan ya, yang terkait dengan laporan keuangan saja. Ya, artinya apa? Supaya tidak terjadi manipulasi fraud dalam laporan keuangan, ya audit itu. Kenapa muncul informasi-informasi itu? Maka di sini namanya kalau saudara lebih lanjut akan belajar tentang keperlakuan, akuntansi keperlakuan. Kemudian kita berorientasi pada masa lalu, itu audit keuangan. Nah, atau historis ya, audit keuangan itu bercerita tentang historis. Kalau audit manajemen bercerita tentang future, ya ke depan, ya proyeksi dan sebagainya. Untuk pihak kalau audit keuangan tujuannya adalah untuk pihak eksternal. Audit manajemen pihak internal. Nah, audit keuangan itu wajib. Kenapa? Karena ada informasi yang ditunggu oleh pihak-pihak eksternal. Kalau audit manajemen tidak wajib. Itu dibutuhkan dalam rangka apa? Menjaga supaya tidak ada terjadi kebocoran-kebocoran dalam organisasi. Oke. Nah, apa saja jenis audit manajemen? Ada audit fungsional, di mana audit atas fungsi yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan. Ada audit organisasional, mengaudit suatu organisasi seperti apa, departemen, cabang, dan anak perusahaan. Ada audit penugasan khusus, melakukan penugasan khusus dapat berupa penentuan penyebab dari tidak efektifnya sistem teknologi informasi perusahaan dan investigasi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam suatu divisi. Jadi ada 3 ya, audit fungsional, audit organisasi, dan ada audit penugasan. Audit manajemen itu harus ada perencanaan. Nah, ya, tahapan dalam audit manajemen harus ada perencanaan, pengumpulan bukti, analisis penyimpangan, menentukan tindakan untuk korektif. Nah, ini yang terpenting. Itu yang membedakannya antara audit keuangan dan audit manajemen. Ada nanti perbaikan-perbaikan setelah dilakukan audit. Bagaimana konsep sistem pengendalian manajemennya? Nah, ya, pengendalian manajemen adalah proses manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Jadi adalah pengendalian manajemen adalah sebuah proses manajer bagaimana dia mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi dalam organisasi. Apa saja? Mulai dari proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, itu perannya. Jadi, pengendalian manajemen itu peran manajemen. Itu dikatakan dengan peran manajemen. Bagaimana ia mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Kemudian apa? Setiap proses pengendalian yang sederhana harus memiliki 4 elemen yang penting. Nah, setidaknya ada 4. Bagaimana ada detektor atau sensor, asesor, efektor, ya, kemudian ada communication network. Ya. Kemudian, bagaimana peran auditor manajemen berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen? Auditor manajemen melakukan review atas area-area organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi pengendalian manajemen. Pemahaman konsep dasar pengendalian dan evaluasi sistem pengendalian harus menjadi perhatian utama dari semua auditor manajemen. Nah, untuk melakukan audit yang sukses dan melaporkan kepada manajemen puncak bahwa pengendalian sudah memadai dalam area tertentu, maka seluruh pihak harus menggunakan definisi dan konsep sistem pengendalian yang sama. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Oke, sebentar ya.